Perhatikan, VLOOKUP, maka akan muncul argumen di dalam sintak rumus. Kita akan mengambil berdasarkan kode barang di tabel data stok. Satuan ini nomor berapa di dalam kolom stok barang? 1, 2, 3. Berarti nomor 3, false atau 0. Seperti itu. Enter. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Pelajar Tekun. Belajar bareng, pinter bareng. Let's go. Oke, teman-teman, kita balik lagi di video series belajar rumus Excel dasar untuk seorang admin. Nah, di part ini kita akan belajar dan praktek rumus VLOOKUP. Di sini saya sudah sediakan tabel untuk kita belajar dan praktek, di mana tabel ini berisi kode barang, nama barang, satuannya, harganya, jumlah stok, sampai dengan nilai stoknya. Dan kita akan praktek rumus VLOOKUP pada tabel ini. Kita akan mengambil data nama barang dan data satuan berdasarkan kode barang yang di sini dari tabel stok ini. Begitu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut praktek, di sini ada sintak rumus VLOOKUP. Akan saya jelaskan terlebih dahulu dari argumen-argumen masing-masing yang ada di dalam sintak rumus ini. Jadi, dalam rumus VLOOKUP, di sintak VLOOKUP itu ada argumen lookup value, ya, perintah, di mana lookup value ini itu nilai yang ingin dicari. Jadi kita akan mencari nilai yang bagaimana? Itu biasanya berupa angka, teks, ataupun referensi sel. Lalu ada tabel array. Di sini adalah rentang tabel tempat pencarian dilakukan. Nah, tadi lookup value berarti kita berdasarkan nilai yang dicari. Kita akan mencari berdasarkan kode barang, berarti ini adalah lookup value. Lalu tabel array, rentang tabel tempat di pencarian dilakukan, yaitu tabel data stok di sini, karena kita akan mencari barang dari sini. Lalu ada kolom index number. Ini adalah nomor kolom dimulai dari 1 dalam tabel dari mana nilai yang cocok akan dikembalikan. Karena kita akan mengambil data nama barang dan data satuan, maka kita akan mengambil nomor berapa nama barang itu dan satuannya di dalam tabel yang akan kita ambil, seperti ini. Lalu ada rank lookup. Rank lookup ini adalah opsi pencocokan. Jika true, Excel akan mencari kecocokan yang mendekati, dan jika false, Excel akan mencari kecocokan yang tepat. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja VLOOKUP. Nah, maka akan muncul argumen di dalam sintak VLOOKUP. Pertama adalah lookup value. Lookup value tadi adalah nilai yang ingin dicari. Karena kita ingin mencari berdasarkan kode barang, berarti kita lookup value-nya adalah kode barang. Selanjutnya kita pisahkan dengan koma. Lalu tabel array. Tabel array ini adalah rentang tabel tempat pencarian dilakukan. Karena kita akan mengambil data dari tabel stok barang dagangan ini, maka kita akan mengambil rank array ini, tabel array ini, seperti itu. Maka koma, lanjut ke kolom index number. Nah, kolom index number ini tadi nomor kolom dimulai 1 dalam tabel dari mana kita akan mengambil nilai yang cocok ingin dikembalikan. Kolom index number. Kolom index number ini adalah nomor kolom. Kita akan mengambil dalam tabel dari mana nilai yang cocok akan dikembalikan. Karena kita akan mengambil nama barang, maka kita harus menghitung ini kode barang. Berarti nama barang ini kolom keberapa dari kode barang. Kita hitung 1, 2. Berarti nomor 2. Selanjutnya adalah ring lookup. Ring lookup ini true or false. Jadi karena kita pengen cari kecocokan yang tepat, yang sesuai, maka kita pilih false. Nah, untuk false sendiri itu bisa kita menggunakan angka 0. Kalau true bisa menggunakan angka 1. Oke, 0, enter. Kenapa NA? Karena kode barangnya belum ada. Boleh kita ambil contoh, misalnya di sini. Contoh kode barang mangkok MG 21032. Nah, begitu. Selanjutnya satuan. Satuan juga sama. Perhatikan. VLOOKUP, maka akan muncul argumen di dalam sintak rumus. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value tadi kita akan mengambil berdasarkan kode barang.
Selanjutnya tabel array, di mana kita akan mengambil di tabel data stok. Selanjutnya adalah kolom index number. Satuan ini nomor berapa di dalam kolom stok barang. Kita bisa hitung 1, 2, 3. Berarti nomor 3. Selanjutnya karena kita pengen ngambil data yang tepat, maka kita pilih false atau 0. Seperti itu. Enter. Maka muncul satuannya adalah mangkok ini piece. Begitu teman-teman. Nah, jadi secara penjelasannya adalah saya akan mengambil data satuan berdasarkan kode barang dari tabel stok. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah berhasil menggunakan rumus tersebut, kita perhatikan di sini rumusnya sudah sesuai. Namun, ketika kita akan tarik ke bawah, maka dia berubah dari B5. Yang atasnya dari B4 karena dia turun. Nah, yang di sini juga sama. Dia akan terus turun. B6 ya, ini kolom B raus 6. Jadi ketika di sini akan kita ketik piring, misal kode data piring, maka dia NA padahal di sini ada. Kenapa? Karena secara data dia turun, jadi dia tidak membaca lagi dari tabel array paling atas. Begitu teman-teman. Ketika terus ke bawah terus, maka akan terus mengikuti turun. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka ketika kita dalam satu set seperti ini, ataupun dalam satu file, kita wajib menggunakan kuncian rumus, yaitu menggunakan F4 atau dolar. Seperti itu. Begitu juga yang di sini. Enter. Supaya dia terkunci, tidak bergeser. Oke, kita bisa langsung tarik turun supaya kita nggak ngetik satu-satu ya teman-teman. Nah, maka akan muncul tabel nama barang piring dan satuannya lusin. Di sini ada piring dan satuannya lusin. Begitu. Karena apa? Karena dia tetap di B4, tidak ikut geser turun ke bawah. Seperti itu. Karena sudah dikunci. Oke teman-teman, kita coba gelas. Muncul ya. Kita baskom. Muncul. Nah, ketika kita pengen ganti misalnya satuan, kita pengen lihat harga. Nah, harga ini kita boleh copy ya. Kita boleh copy. Kita tinggal ganti kolom indeksnya saja ya, kolom index number. Karena harga di nomor 1, 2, 3, 4, maka kita ganti menjadi 4. Copy ke bawah seperti itu. Kita ganti. Oke, ketemu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman silahkan dipahami rumus VLOOKUP ini sampai benar-benar paham. Boleh diulang-ulang terus videonya. Kalau masih bingung juga, di pause dulu untuk supaya teman-teman bisa lebih dapat memahaminya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman dapat memahami argumen-argumen di dalam sintaks rumus Excel ini supaya teman-teman lebih mudah ketika teman-teman pengen belajar rumus baru atau rumus-rumus Excel yang lainnya. Begitu. Oke, sekian belajar dan praktek rumus VLOOKUP ini. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Boleh teman-teman koreksi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa jika videonya bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain mungkin jika membutuhkan. Oke, terima kasih. See you. Nice.